Saat musim hujan seperti ini, menikmati makanan berkuah bisa menjadi pilihan. Salah satunya adalah bakso. Kiki Haryadi mengajak Anda untuk melihat proses panjang membuat semangkuk kuah bakso lengkap dengan tulang iga. Ini dia segmen sehari menjadi produsen bakso tulang iga. Berbentuk bulat dan berbahan dasar gilingan daging sapi, siapa yang tidak kenal kuliner satu ini? Yap, inilah bakso. Salah satu kuliner yang sudah memiliki tempat khusus di hati penikmatnya. Bakso tidak selalu disandingkan dengan gulungan mie saja. Namun kini sebagai bentuk inovasi bisnis, bakso juga disandingkan dengan potongan tulang iga. Keberadaan tulang iga di setiap mangkok kuah bakso nyatanya menjadi magnet bagi salah satu pengusaha bakso di kawasan Pungkur, Kota Bandung. Di balik kenikmatan semangkok bakso tulang iga, ternyata ada proses panjang sebelum tiba di hadapan para pelanggannya. Ini saya baru beres belanja sama Mas Puji dari subuh untuk belanja beberapa kebutuhan untuk bikin bakso. Ternyata nggak sedikit ya Mas ya. Ada berasnya juga, kemudian juga ada daging, dan yang paling penting ada iga. Nanti kita akan melihat bagaimana proses panjangnya membuat bakso dengan iga selengkapnya dalam sehari menjadi pengusaha bakso iga Bandung. Waduh. Bahan-bahan selanjutnya dibawa ke dapur untuk segera diolah. Bahan yang dibeli di pasar kebanyakan adalah bumbu rempah dan gilingan daging sapi. Sementara untuk potongan tulang iga, pemilik dari kedai bakso ini sudah memiliki pemasok tetap. Sekitar 3 hingga 4 kuintal tulang iga disiapkan kedai bakso ini setiap pagi sebelum kedai buka. Tulang iga selalu disiapkan terlebih dahulu karena harus digodok lebih lama. Saya lagi di ruangan khusus ini, suhunya sekitar minus 20. Jadi di sini disimpan hasil iga-iganya begitu. Jadi saya lagi ambil untuk kemudian nanti bisa diproses ke selanjutnya. Dingin banget sampai beruap seperti ini. Permisi Pak, dibantu Pak. Oke. Karena masih berbentuk bongkahan, tulang iga akan dipotong menggunakan alat khusus. Pak Ayi, juru potong tulang iga, memperlihatkan cara memotongnya. Wah, ngeri ya. Makanya saya tidak berani mencoba. Antara 1 dan 1? Antara 1 dan 5 sampai 7 cm. Oke, jarak dari iga sapinya itu kurang lebih 5 hingga 7 cm. Dan memang saya tidak boleh ini untuk praktek langsung karena harus ahlinya. Cukup berbahaya juga ya, risiko juga kalau... Beginilah hasil pemotongan tulang iga. Di antara tulang iga ini terdapat potongan-potongan daging sapi yang tentu saja nikmat untuk disantap. Tulang-tulang iga ini selanjutnya akan diantar ke kedai. Nah, saking banyaknya, proses pengiriman tulang iga bisa sampai lebih dari 3 kali. Setelah mempersiapkan tulang iga, kita kembali ke dapur untuk membuat bakso. Namun untuk menjaga kebersihan dalam pengolahan bakso, seluruh pegawai harus memperhatikan kebersihan agar bakso yang dihasilkan tetap higienis. Kali ini bakso yang dibuat adalah bakso urat. Pertama, urat daging akan dimasukkan ke dalam jolang. Berikutnya akan diberi aneka bumbu dengan takaran tertentu agar rasa bakso semakin gurih. Selanjutnya daging sapi yang sudah digiling akan dicampur dengan urat. Lebih dari 50 kg daging sapi digunakan untuk membuat bakso setiap harinya. Setelah dicampurkan, adonan bakso akan diaduk hingga merata. Lebih dari 1000 butir bakso urat dihasilkan dalam sekali produksi di tempat ini. Wah, banyak sekali ya, bisa pegel nih mengaduknya. Mas, biasanya mengaduknya itu butuh waktu berapa lama sih untuk bikin bakso? Ya kurang lebih 15 menit. 15 menit. Ya. Itu tuh sampai benar-benar rata ya antara adonan bakso dan juga sama uratnya gitu. Ada alasannya loh kenapa pengolahan bakso urat dilakukan secara manual. Tujuannya agar tekstur dan urat masih terlihat. Karena itulah disebut sebagai bakso urat. Setelah adonan bakso urat tercampur, berikutnya adalah pencetakan. Nah, dengan seksama saya memperhatikan sejumlah teknik yang dilakukan Mas Puji. Dengan penuh keyakinan, saya pasti bisa mencobanya. Tapi ternyata... Tapi ketika begini, kurang gede. 1 ya, kita coba lagi ya. Begini, kegedean. Oke, approve. Oke, kita masuk ya. Masuk meskipun nggak bulat, tapi boleh lah katanya sebagai pemula. Oke. Karena tidak mahir mencetak bakso urat, saya beralih membuat bakso biasa berukuran kecil ini.
Pencetakan bisa dilakukan dengan menggunakan mesin karena butuh lebih banyak. Ketika saya memasukkan adonannya ke mesin ini, ternyata adonannya itu dingin. Ternyata dikasih air es. Tujuannya apa? Agar kemudian tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu alot. Dan ketika sudah dikonsumsi, jadi ada tekstur-tekstur crunchy-crunchy-nya gitu. Jadi ini adalah salah satu teknik ya yang bisa kita pelajari bersama. Saya lanjut dulu. Bakso kecil yang dicetak secara otomatis akan masuk ke dalam wadah khusus berisi air panas. Pemberian air panas untuk membuat tekstur bakso menjadi lebih padat. Nah, bakso yang dijual di sini tidak hanya disandingkan dengan iga, tapi dengan sangu yang artinya nasi dalam bahasa Indonesia. Kan biasa kalau orang-orang tuh kalau udah makan bubur 2 mangkok, Aduh, ya. belum makan tuh, kalau nggak pakai nasi kayaknya belum makan ya. Kalau saya lihat kan masif banget nih pembuatan baksonya. Boleh tahu udah omsetnya berapa dalam 1 bulan? Nggak perlu tepatnya, tapi kisaran aja biar pemirsa di rumah tuh bisa, waduh, lumayan juga ya bisnis bakso gitu. Oke. Untuk kan sekarang kita udah punya 2 cabang nih. Kalau dihitung-hitung sehari kita udah kurang lebih 50 juta. 50 juta. 1 hari. Iya betul. Wah, 50 juta? Coba kira-kira kapan nih Anda mau bisnis bakso? Selagi bakso masih berproses sampai matang sempurna, kita coba mengerjakan hal lain. Komponen lain dalam membuat semangkok bakso adalah bawang merah. Ya, makin nikmat kalau bakso ditaburi dengan bawang goreng. Bawang-bawang inilah yang nanti akan digunakan sebagai pelengkap komponen bakso. Ini saya sama rekan saya yang baru, Cik Ika ya, lagi motongin bawang. Jadi ini kurang lebih bawangnya tuh dipotongnya seperti ini. Jadi lumayan oke nih tekniknya daripada kita harus mengiris-ngiris karena cukup banyak, ada 20 kilo ya Teh ya, setiap hari yang kemudian dipotong. Jadi ini digunakan untuk nanti taburan bawang goreng. Semangkok bakso kayaknya kurang sedap tanpa sambal. Nah, cabai merah inilah yang digunakan untuk membuat sambal. Sekali produksi ada sekitar 30 kg cabai yang diolah. Sambal beres, kita siapkan yang lain. Bersama Ibu Tin kita akan menggoreng emping dan kerupuk kulit. Lanjut kita periksa baksonya. Nah, sudah hampir 1 jam nih. Kita lihat baksonya sudah matang sempurna. Tiba di kedai bakso, saya langsung bergegas menyiapkan sambal. Sambal yang sudah dimasak sebagian akan dimasukkan ke dalam plastik. Sambal ini akan digunakan untuk pelanggan yang melakukan takeaway order. Jangan lupa perhatikan kebersihan kedai. Ini merupakan salah satu kegiatan rutin pegawai. Setelah bersih, siapkan komponen pendukung, mulai dari sambal, kecap, hingga saus. Tidak lama iga kloter kedua datang. Saya pun bergegas ikut mengolah. Tulang iga yang sudah dipotong akan langsung dimasukkan ke dalam panci-panci besar ini. Ya, untuk memasukkan iganya ke dalam ini memang tidak bisa sembarangan. Ternyata ada teknik khusus agar kemudian kita juga tetap aman ya Mas Puji ya. Karena airnya cukup panas, jadi ketika memasukkan iganya ini harus sedikit demi sedikit dan dipastikan bawahnya itu sudah ada daging iga sebelumnya. Biar nanti tangan kita juga tidak terkena air panas. Aduh, terlihat mudah tapi ternyata nggak gampang dan perlu kewaspadaan. Proses pengolahan tulang iga terbagi menjadi 3 tahap. Pertama, untuk menghilangkan kotoran. Kedua, untuk mencampur dengan rempah pilihan. Sementara perebusan terakhir untuk menyempurnakan tingkat keempukan tulang iga. Aroma wanginya luar biasa, iga sapi ditambah sangu nanti mantap sekali. Tambah bakso juga. Aduh, saya jadi ngiler tapi saya belum bisa makan karena pengunjung atau para penikmat baksonya juga belum pada datang. Sebagian udah ada sih tapi belum buka, jadi kita masih persiapan. Waktu terus berjalan. 1 jam jelang kedai bakso dibuka, deretan mangkok mulai digelar. Ragam bumbu juga sudah mulai diracik. Hal ini dilakukan agar proses penyajian bakso lebih cepat. Karena jangan salah bos, antrian ini selalu panjang. Sudah menjadi kebiasaan sebelum kedai dibuka, para pegawai akan melakukan briefing dan berdoa bersama. Saya juga akan ikut ambil bagian. Bakso tulang iga, sawah! Udah mau jam 11, kita udah banyak pelanggan yang datang. Kita akan coba buka bakso iga Sangwan Bandung ini. Saya nggak sabar gimana rasanya melayani para pelanggan di sini ya. Oke, kedai baru saja dibuka, antrian sudah panjang. Tuh lihat, siap-siap kerja keras nih. Gas!
Ini jelang 15 menit buka, jam 11 siang, udah antri banget ibu-ibu yang ngantri. Jadi mereka ini akan coba memesan menu-menu bakso dari bakso tulang iga Sangguan ini. Saya coba pengumuman dulu karena harus dipanggil mana yang antri duluan. Oke, buat pelanggan bakso tulang iga Sangguan yang mau pesen silakan antri dulu di sini, perwakilannya satu. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak silakan tentukan dulu ya Teh ya. Menunya mau apa, baru nanti disampaikan ke akang-akang yang ada di kasir ini. Udah tahu ya Bu ya, menunya apa aja ya Bu ya? Udah siap? Udah bisa dibuka ini? Oke ya, bismillahirrahmanirrahim, kita ready. Orderan yang pertama silakan, mau pesan apa? Kayak kuis ya? Oke. Satu persatu pelanggan memesan bakso yang diinginkan. Saya juga ikut bantu mencatat. 5 menit pertama sudah ada 20 antrian tercatat. Menit berikutnya tentu saja bertambah. Di antrian nomor 7 ya. Mas Fuji, Mas Parno juga ikut sibuk membuat orderan di gerobak bakso depan kedai. Pokoknya semuanya sibuk bekerja menjalankan setiap pekerjaannya masing-masing. Dengan penuh percaya diri sambil membawa banyak mangkok bakso, saya antarkan kepada para pelanggan. Ada yang asin? Nah, dalam sehari 500 porsi bakso terjual untuk weekday. Sementara weekend 700 porsi habis terjual. Ada yang pesan bakso yamin iga, ada yang pesan bakso iga nasi. Wah, macam-macam nih. Saya jadi penasaran, gimana sih rasanya bakso ini? Yuk kita tanya kepada pelanggannya. Permisi, izin diganggu sebentar makannya ya. Ini katanya saya dengar-dengar dari jauh. Dari mana nih Mas Mbak? Dari Lampung, dari Tangerang. Dengan Mbak siapa? Mbak Vina, ini Mas siapa? Aspa. Mas Aspa. Jauh-jauh ke Bandung cuman pengen coba bakso atau kayak gimana nih Mas? Memang pengen coba bakso sih. Soalnya bakso penasaran, viral di TikTok juga. Oh, lihat di TikTok. Nah, gimana rasanya Mbak sudah mau mencicipi baksonya? Porsinya juga banyak banget. Lembut lagi baksonya. Lembut baksonya. Yang paling enak tuh apanya nih? Iganya bersih banget. Akhirnya saya bisa istirahat setelah seharian membuat bakso sampai melayani pelanggan. Waktu istirahat akan saya gunakan untuk menikmati bakso dan juga tulang iganya. Biar makin nikmat, aneka bumbu saya campurkan, mulai dari sambal hingga kecap. Wah, mantap! Saya membuktikan apa yang kemudian disampaikan oleh para pelanggan di sini. Ternyata rasanya benar-benar mantep banget, terutama iganya lembut banget. Dan menikmati bakso tulang iga, ini menjadi akhir perjalanan saya sehari menjadi pengusaha bakso. Waduh, banyak banget pelajaran, ilmu yang kemudian saya dapatkan sehari ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Kiki Aryadi, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat. Saya lanjut dulu, mau makan.